Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani dimanapun berada. Hari ini saya berjumpa dengan beberapa orang petani. Kebetulan tadi Bapak Tani tanya tentang sistem budidaya tanaman jagung yang benar. Nah, kebetulan saya mampir di sini di tempat ini rekan juga ya, senior saya dulu di Dinas Pertanian. Beliau juga sekarang sudah membuka kios prodi alat-alat pertanian. Dan sambil duduk-duduk tadi ada pertanyaan dari Bapak Tani-Tani ini terkait dengan budidaya jagung yang benar. Maka di sini saya selaku penyuluh wajib menyampaikan tentang teknisnya. Baiklah, inilah salah satu media yang kita pakai, yaitu media langsung ya, media di kertas kayak gini. Kita langsung menyampaikan ke petani bahwa jarak tanam yang ideal di tempat kita itu adalah 70 kali 20 cm ya Pak. Yang sering kita gunakan 70 kali 20 cm, yaitu antar barisannya 70 dan juga dalam barisannya 20. Nah, di sini setelah tadi Bapak tadinya udah paham, udah mengerti, berarti tujuan daripada jarak tanam itu supaya nanti daunnya itu tidak bersentuhan dengan daun tanaman jagung yang lain. Makanya jarak antar barisan itu 70, karena akar tanaman di bawah itu mengikuti daripada daun yang paling bawah Kak. Jadi kalau terlalu rapat kita tanam, nanti akarnya sudah ketemu sama akar yang tanaman yang lain, sehingga proses daripada pengisapan unsur haranya kurang maksimal. Dan yang kedua, di sini jarak tanam itu ditentukan berdasarkan daripada kesuburan tanah tersebut, lahan tersebut, dan juga iklim, suhunya, ketinggian lahan itu ditentukan semua daripada sistem tanamnya Pak, sistem jarak tanamnya. Nah, kebanyakan kita di Pasir Raja ini mayoritas Pak sistem tanamnya itu 70 kali 20 cm. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh petani-petani jagung kita sudah sangat berhasil Pak. Nah, sekarang kita langsung ke ini Pak, ke pemupukan. Yang biasanya dilakukan bagaimana Pak sistem pemupukannya Pak? Ditabur tanpa ditanam kan, ditabur langsung. Jadi dicampur antara urea dengan poska. Nah, tidak dipisah-pisahkan. Umurnya Pak biasa berapa Umur Pak? biasa umur 10 hari udah mulai dipupuk. Oh, udah mulai dipupuk ya Pak. Itu urea. Kebanyakan dicampur dengan poska. Oh iya, baik. Langsung dicampur satu. Oh, langsung dicampur ya. Jadi selama ini kan pupuk yang sering dipakai dua ya Pak, urea sama NPK Poska ya Pak. Tapi ya, pemberiannya langsung diberikan gitu ya Pak, langsung dicampur. Langsung dicampur. Oh ya Pak, itu udah benar juga Pak ya, udah benar juga. Cuman ada saya ingin tambahkan aja Pak, yang lebih baiknya, yang lebih bagusnya kan. Jadi gini, pemberian itu udah benar tadi 10 hari sampai 15 hari itu pemberian pupuk dasar untuk tanaman jagung. Setelah, karena dia tanaman itu baru sembuh, baru dia beradaptasi dengan lingkungan itu kan 7 hari sampai 15 hari. Itu udah bisa dia untuk mengambil pupuk yang kita berikan. Nah, di sini benar Pak, pupuk dasarnya itu urea. Pupuk dasar itu urea, karena urea itu fungsinya untuk pertumbuhan vegetatif. Nah, mana vegetatif ini pertumbuhan daun, pertumbuhan batang, itu khususnya pupuk urea Pak, sebenarnya dari pupuk urea. Nah, di sini pemberian dengan ditabur itu bukan nggak boleh, cuman dari segi ekonominya Pak, dari segi ekonominya kita banyak ruginya, karena pupuk urea itu kan sifatnya dia mudah tercuci, mudah menguap gitu. Jadi kandungan nitrogen yang ada di urea 46% itu tidak semuanya bisa diambil oleh akar tanaman jagung. Jadi banyak terbuang. Jadi yang ruginya Bapak juga nanti dalam biaya membeli pupuknya gitu. Nah, tapi kalau caranya didugal Pak, ditanam pupuk itu ditanam itu lebih hemat lagi biaya, dan pupuk itu maksimal dihisap oleh akar tanaman jagung. Sehingga kandungan nitrogen dalam urea itu sepenuhnya dapat diambil oleh tanaman jagung tersebut. Nah, itu satu. Yang kedua, juga mengurangi biaya Bapak dalam hal pembelian pupuk. Nah, kalau bagi Bapak Yus yang orang jual kios Aprodi, nggak apa-apa, Bapak mau beli 2 ton pun ada sama beliau kan. Itu.
yang untung Bapak Yus. Ya. Untung. Ya, tapi Inilah untung kau dong. tapi kan secara itu Pak, tapi kalau Pak Yus ini kan intinya kalau Bapak berhasil, Bapak mesti juga senang, juga ikut senang karena dengan berhasilnya Bapak, otomatis Bapak juga kan sering belanja pupuk di tempat beliau gitu. Nah, itu kan kita tadi ngomong secara bercanda aja Pak. Jadi ini untuknya supaya Bapak nanti lebih pandai lagi, lebih pintar lagi dalam mengelola budidaya tanaman jagung. Nah, semakin Bapak bisa menekan harga produksi, biaya produksi, Bapak semakin dekat dengan keberhasilan. Semakin banyak pendapatan yang Bapak dapatkan, maka semakin dekat dengan kesejahteraan Bapak. Karena tujuan dari petani ini kan untuk sejahtera, Pak, untuk kita sejahtera. Jadi kalau pupuk itu misalnya kita aplikasikan ke tanaman misalnya nggak tepat, sehingga banyak terbuang, sehingga hasil yang kita dapat tidak seimbang dengan biaya produksi. Jadi lebih besar biaya produksi, kita masih rugi Pak, masih bekerja saja, tidak ada untungnya, tidak ada pendapatan yang lebih daripada budidaya jagung. Nah, ini Pak, sistem pemupukannya kalau boleh saya sarankan Pak kan, dia kan urea itu sebenarnya dengan NPK Posca nggak boleh dicampur Pak, nggak boleh, karena dia ada sesuatu zat yang memang kimia itu yang nggak bisa dicampur. Nah, kalau saran saya lebih bagusnya urea itu pertama kali kita berikan di umur jagung 10 hari sampai 15 hari. Nah, kita berikanlah sebelah kiri dia, Pak. Sebelah kiri jagung kita duga, sebelah kiri jagung itu khusus untuk urea. Nanti pada barisan yang kedua juga sebelah kiri juga kita dugal gitu. Sebelah kiri jagung itu kita berikanlah urea semua. Sebelah kiri tanaman jagung itu kita berikan urea. Nah, di sebelah kanannya umur 20 hari tanaman jagung sampai 25 hari itu baru kita berikan NPK Posca, Pak. Di sebelah kanan kita dugalnya, sebelah kanan. Jadi khusus lubang yang sebelah kanan itu kita masukkan NPK Posca. Khusus lubang sebelah kiri kita masukkanlah urea. Dengan cara begitu, insya Allah, jadi otomatis pupuk yang dikehendaki oleh tanaman itu sudah ada. Sebelah kanannya sudah ada Posca, sebelah kirinya sudah ada urea. Nah, urea itu batasnya diberikan sampai umur 35 hari sampai 40 hari tanaman jagung. Setelah itu nggak boleh lagi diberikan urea, Pak. Nah, jadi dia sampai dengan 35 hari sampai 40 hari tanaman jagung. Itu aja kebutuhan urea. Yang lainnya kebutuhan NPK Posca dan juga fosfor dan kalium. Itu yang sangat dibutuhkan setelahnya, setelah 40 hari. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak. Kalau ada pertanyaan boleh Pak, silakan Pak. Nah, yang Temanyong Pak, mungkin yang Temanyong sih. Yang pakar-pakar jagung yang lu nggak cukup mengerti kan dengan pada saat pelaksanaan di lapangan kan. Pada saat pelaksanaan di lapangan yang boleh dengan kan PPL yang mendampingi pada saat pelaksanaannya. Ya, gini Kak, penjelasan kan cukup. Itu yang baginya Cuman yang aja tapi masalah menjadi. Nah, udah Pak. Ini dia tak tahu baju habis-habis. Tak pernah ini dia. Baju malam. Itu juga. Yang biji mana Pak? Yang kali tanda mana Pak? Ya. Ipan apa? Apa? Tilawak ni. Nek dicium nek tikuh hati. Jadi pas tak Pak Tanyong kan kebetulan nyo langsung Pak Tio. Pak langsung ni. Jadi akhirnya Pak. Punya biji yang tablo lampu lang kemasan lagi kan. Kalau benih yang kaya beli yang ka dikemas kan, otomatis biasa aja warna benihnya ka warna ungu atau warna merah Pak. Yang salah satu merupakan straight meal nanti. Straight mealnya adalah pelindungan terhadap benihnya. Jadi karena pelakuan kimia ini untuk menghindari serangan dari semut, dari lek. Cap singa. Yang cap singa. Kalau yang pupuk cair itu yang ke kalsium. Pupuk cair, laginya kan. Pupuk cair kalau tanya berikan, kalau untuk tanaman golong masa berbunga, golong masa buah, jadi sekitar 40 hari ke bawah. Level 5 barunya kan golong mata mubuh tanaman jagung. Nah,
itu caranya berikan pupuk cair yang mengandung nitrogen nila. Yang mengandung jika nak tulisan apa? Nak tulisan di NG menjadi 40%, PG 15%, KG 5%. Yang tak gunakannya karena di mantung Aku pegahnya bawa. Nyo handi pati, nyo Entah. pakjinya. 5 gru. Ah. 5 gru. Kandungan dia 4 dia. Aku pegang NPK cairnya you pakai hai pati tu. Nyo kan, nyo sangat cocok tak pakai wate tanaman golong berbuah, golong masa berbuah. Karena lun kalon ino kandungan NPK di 12%. Kandungan NPK di 12%. Kemudian nitrogennya 12%. Fosfat di 9%, kalium di 6%. Nah, nyo kan sangat cocok nak pakai wate tanaman jagung golong masa berbuah. Dari mulai umur 7 sampai level 5 nyo yang dah gunakan. Begitu jika tamong masa berbunga, masa berbuah, masa generatif punya bahasa pertanian. Maka yang ilm yang lebih tinggi PD. Kalau yang lebih tinggi PD mah. Nyo bang, kena bang. Lemah. Coba kena bang. Coba enggak lemah. Nyo bang kan? Nitrogen dia kan 12%. Fosfat di 9%. Kalium di 6%. Guna nitrogennya untuk bagian daun, bagian bak. Punya fosfatnya untuk bunga, untuk buah. Ni kaliumnya perapat atau ni. Rapat mandung kalium ni. Nah, jadi menyokan mata 10 watt, 25 watt, maka tamita yang fosfat dia raya mah. Yang le kandungan ni. Kalium putih berarti tamita fosfat ni yang raya, yang pupuk cair. Nya kan tekurang, berarti tamita almaji yang 15. Yang nitrogen ni yang tinggal 5% tu. Tak pakai. Bekle yang nyo dah pakai. Munyonyo dah pakai. Tanaman yang pertama di melalai. Di Melayu kata dia. Olehnya serangan ulat 3. Karena kamame tercium bak ulatnya. Jadi maka di menyopah dah pupuk hama ulatnya kurang ni bang. Okey, pegah hai betul lewat ni. Pula gudara. Pula gudara. Bapak tu pegah kan. Jadi kamu pak kan. Nyo sambilan bapak lagi nyo sambilan nak ilmu pak. Ya. Jangan saja pun dengan racun-racun jadi. Munyo munyo pak karena nyo bukan organik pak. Kalau organik kan langsung dipeget dari bahan tanaman-tanaman, dari kotoran hewan dan tanaman kaye. Nah, karena nyo bukan organik, nyo bisa pak dimik, bisa dicampur dengan pupuk yang insektisida. Jadi bapak nak serangan ulat, bapak jampu ngon kurakron. Jeut ulat gerayak apa ngon kurakron bapak jampu nyo. Ulat gerayak buku bapak kau yang malam muro kan. Yang malam kan yang habis tinggal tulung tinggal tulung pegang ni habis pak ni kan. Olehnya iji kan sebenarnya kona jagung dengan umur lepto 25 orang kan. Ni jak tabu ju kurator biuk bak lam-lamnya ju bang. Lam pucuknya. Nah, ube tergenggam dengan jaro betul. Jadi insyaallah baknya akan selamat karena tanya kon lalai kona bak nyanyi pak ya bak ni bak jagungnya kon ditamung kon rot ati tamu ulat dikurek mandung sehingga habis jagung macam ni tu. Jadi berarti coba di bak bak jagung bak buah jagung ya. Nah, jadi makanya nyangka kalau bisa kurakrona baik tinggal karena kurakrona kon bedi kon cukup kuat sehingga dia menghalau daripadanya ataupun decis boleh juga pak. Yang penting dia tamiknya, dia tak jampunya ngon insektisida. Yang modul bagi tengok kurakron daripada ngamuk. Biasanya jagung ngon kurakron pak. Kalau buat jagung kan, ubat awai kan. Tapi hana pastikannya pak menurut tempat lokasi bapak jagung. Kalau memang kadang ngon decis bisa mampu ataupun ngon lanet bisa ampuh ngon lanet. Terserah insektisida yang tahu-tahu je. Kalau memang hama pak, kalau lemah pak, kalau ngon mata binatang yang dimakan tanaman,
lemah carai kerja ji, carai pajo di, berarti nyan ubat ji insektisida. Insektisidanya macam-macam yang kayak di Pak Lu. Tapi tanaman misalnya layu tiba-tiba. Hana ada depu binatang hana berarti nyan penyakit. Mati dembun. Berarti binatang hana dempu hana tapi tanaman mati. Nah, berarti kalau nyan penyakit nanti. Kalau penyakit nyan berarti jak juga nak laki fungisida. Fungisida. Nanti hijau pumerek tau dia Bapak Yus. Nah, model I. Nah, model depung. Nah, yang depung. Jinan dua ji beda ji. Munyo ji lagi nyo kan. Sebenarnya bak tanamannya ada dua. Yang pertama kan hama apa? Yang kedua penyakit. Sebenarnya hama dengan penyakitnya berbeda. Karena tanya orang masyarakat petani, tak pegang penyakit mendu. Cara beda di kiban. Munyo tanaman jagungnya dirusak oleh satu binatang, lemah dah kalon binatang yan. Lemah dah kalon cara kerja ji, yang disebut hama. Untuk lemah dah kalon mata katanya. Nah, kalau tanaman katanya nyan mati tiba-tiba, kuning ini tiba-tiba, hana lemah binatang berarti yang penyakit. Berarti penyakit menyerang di akar. Bak uke tanaman. Kalau hama ulan kan lemah bak. Baun di pajuun di lengan. Kan? Dari biji buno sebenarnya bijinya kan kalau dilakukan perlakuan khusus, nah dibuh ubat kimia macam itu. Cuma kadang-kadang hana ampuh cik kan, hana ampuh cik makadi sebenarnya bak lubang tempat pula jagonya kalau bisa benar tabur kurator dari awal kan. Nya menghindari dari semut ataupun yang ubat kena payu buno. Ya, sama dengan kurator. Jiwa dia dengan mendajuk anak jagung. Kalau lagi pakai marsa lewatnya. Maka hayu jampu batunya, nerah laju ramah dulanya. Hanya kau kamu iya nak boleh le lagi biasa. Kau kamu kumat ini tu. Tajuk lagi biasa ni. Nah, nak apa? Anak gangguan apa ni? Baik nyo le mati. Daun mati. Daun mati apa? Kau ni daun je. Baiklah. Nah, gimana bang? Dalam ingat yang. Nah, yang pertanyaan apa? Jadi tengok apa pak? Kalau memang don nawate kan nak sempatkan, don sebenarnya penyuluh di desa Selolo kan. Penyuluh desa Selolo kan. Karena kamu kan penyuluh secara desa nak penyuluh kan. Tapi kalau memang tengok nak mesti bapak pula jagung,